Raja Ganje, cerita dari Aceh. Di sebuah gubuk di kaki gunung, tinggal seorang ayah dengan anak laki-lakinya yang bernama Sipolem. Mereka memiliki beberapa ekor kambing dan menanam pohon sejenis sayur-sayuran di belakang gubuk. Namun Sipolem tak pernah tahu apa nama sayurannya itu dan apakah sayuran itu bisa dimakan. Kalau Polem bertanya, sang ayah selalu menjawab, nanti suatu hari kamu juga tahu apa manfaat dari pohon itu, ya. Pada suatu hari ayah Sipolem sakit parah. Sebelum meninggal dia berpesan kepada anaknya itu, "Anakku, hidupku tak lama lagi. Kalau kau sudah besar nanti, pergilah engkau merantau ke kota raja. Bawalah kambing seekor dan petiklah sayuran di belakang gubuk kita. Lalu kau jual di kota sebagai bekal hidupmu." Tak lama kemudian ayah Sipolem meninggal dunia. Setelah merasa cukup berani untuk pergi merantau, maka pergilah Sipolem ke kota raja. Dipilihnya seekor kambing yang besar, lalu dikaitkan dengan tali panjang pada hidungnya agar si kambing mudah dituntun. Kemudian ia petik sayuran di belakang rumah yang ditanam ayahnya itu, lalu dimasukkan ke dalam keranjang besar. Ia turun ke kota raja sambil menjunjung keranjang dan menuntun si kambing. Sementara di ibu kota, orang-orang sedang menghadapi peristiwa yang mengerikan. Seekor raja harimau masuk ke kota, melahap orang-orang yang sedang berlari-lari, berriwa-riwi, pun melahap ternak siapa saja. Kota menjadi panik, lalu dicekam sepi. Tak seorang pun berani keluar rumah sebelum Raja Harimau bisa tertangkap. Namun tak seorang pun mampu menangkap Raja Harimau. Raja akhirnya membuat sayembara, barang siapa yang sanggup menangkap Raja Harimau, hidup atau mati. Jika dia perempuan akan dinikahkan sama putra mahkota, jika dia laki-laki akan diangkat menjadi raja. Singkat cerita, dalam keadaan seperti itulah di kota, Sipolem akhirnya tiba di tengah kota. Dilihatnya kota semua sepi. Karena lelah, dia beristirahat di sebuah taman kota. Kambingnya terus saja mengembi karena lapar. Lalu diikatlah tali kambingnya pada sebatang pohon. Diambil sayuran di keranjang, diberikanlah kepada si kambing. Si kambing memakan lahap sekali. Tak beberapa lama dia pun kenyang. Habislah kenyang, si kambingnya pun tertidur lelap. Wah, 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 wah.
Enak sekali kambing ini. Habis makan langsung tidur. Apa yang dia makan ini? Aku coba juga kata si Polim. Maka dipetiklah sepetik dua petik daun, langsung dikunyah-kunyah begitu saja, dicoba rasanya. Apakah pahit, apakah asam, apakah manis. Ternyata enak juga dimakan mentah-mentah. Dimakanlah selembar dua lembar oleh si Polim. Tak lama kemudian si Polim pun tidurlah lelap di bawah pohon. Raja Harimau melangkah kelepak-lepuk menuju taman. Hari ini sama sekali tak ada korban. Dilihatnya ada kambing sedang tertidur. Dilihatnya pula ada orang sedang tertidur. Ada dua korban ini, enak banget. Aku makan yang kambing dulu dah, kata si harimau. Dari buntut kambing dimakan kaki bagian belakang, lalu perut, lalu kaki bagian depan, tinggal kepala, tinggal moncong si kambing. Yang tertinggal menjulur adalah tali si kambing sampai ke pohon. Habis dimakan, harimau pun segera terlelap nikmat. Kemudian si Polim pun terbangun. Badannya pun terasa segar. Yang semula pegal-pegal karena perjalanan, kini serasa fit kembali. Siaplah dia menuju ke tengah kota. Pasti yang dicarinya dulu pasar. Kalau ada pasar, ada masjid. Kesanalah dia melangkah. Tanpa melihat kiri kanan, tanpa melihat lagi bak bibu, langsung dilepaskan tali si kambing yang terikat di pohon. Tanpa lagi melihat kambingnya, langsung diambil itu tali, dibawa berjalan ke tengah kota. Diseret-seret tali si kambing, berjalan terseok-seok. Tak dilihat lagi apa yang ditarik, pokoknya jalan menuju kota. Orang-orang melihat dari jendela, ada harimau sudah tertangkap, ditarik tali di mulutnya. Berteriak segera orang-orang, Raja Harimau sudah tertangkap! Raja Harimau sudah tertangkap! Hore! Orang-orang segera keluar dari rumah mengikuti si Polim yang menarik harimau di belakangnya. Tak dia lihat apakah itu harimau, yang dia sadari itu cuma kambingnya saja. Orang-orang pun mengikutinya. Hore, Raja Harimau sudah tertangkap! Rame-rame orang menggiring si Polim sampai ke depan istana raja. Barulah sadar si Polim, orang di belakang ramai sekali mengeluh-elukannya. Kini dia bukan sampai di pasar ataupun masjid, malah sampai di depan istana raja. Dilihat ke belakang, nah, rupanya yang diseretnya bukan kambingnya, melainkan
seekor harimau besar. Ini dia gambarnya, bisa dilihat. Nah, yang mulia, yang mulia, Raja Harimau sudah tertangkap. Anak muda ini harus segera diberi hadiah. Begitulah teriak orang-orang kepada raja. Tuan Raja beserta permaisuri segera keluar dari istana. Begitu terkejutnya dilihat Raja Harimau sudah terkulai malas-malas dengan mulutnya yang tersangkut tali. Singkat cerita, si Polembah langsung diberi hadiah, dikawinkan dengan putri Raja. Senang bahagia hidupnya kini. Dengder dang 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 dengder dang dang dengder dang dang dengder dang dang Tanpa sengaja, rupanya benar kata ayahnya dulu. Suatu hari nanti kau akan mengerti apa manfaat daun itu. Kini si Polem paham apa manfaat daun itu. Sudah memberikannya rezeki yang luar biasa, mengawini putri raja, dan nanti malahan dia akan diangkat menjadi raja. Kawan-kawan, itulah cerita Raja Ganje yang saya kutip dari buku judulnya Manusia Bersarung Kodok, diterbitkan oleh Tikar Pandan Banda Aceh, ditulis oleh Azhari Ayub dan saya berdua kami. Terima kasih, sampai ketemu dengan cerita-cerita yang lain. Subscribe, jangan lupa, hamba.